Anda kembali menyaksikan iNews Prime pemirsa. Hingga hari ke-8 sejumlah desa di Mandailing Natal, Sumatera Utara terendam banjir. Pendistribusian bantuan pun dilakukan dengan menggunakan perahu. Penyaluran bantuan mulai pangan hingga obat-obatan terus dilakukan untuk membantu korban banjir. Di Mandailing Natal, bantuan terpaksa disalurkan dengan menggunakan perahu. Ini dilakukan lantaran sejumlah desa masih dilanda banjir dan terisolir akibat akses jalan yang masih terputus. Yang kita lihat di sini adalah perumahan yang terendam banjir. Saat ini kita berada di jalur utama. Berada di jalan ada jalan provinsi ya. Sekarang kedalaman ini kurang lebih 2-3 meter ya. Minimnya bantuan membuat para korban banjir kelaparan hingga banyak dari mereka yang terserang penyakit. Meski banjir sudah berlangsung sepekan, namun bantuan yang didapat warga masih sangat minim. Dari Mandailing Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis, iNews melaporkan. Kepala BNPB meminta maaf pada Bupati Tapanuli Selatan Gus Irawan Pasaribu. Permintaan maaf setelah pernyataannya bencana Sumatera hanya mencekam di sosial media, viral dan menuai kecaman. Permintaan maaf disampaikan Kepala BNPB saat melihat kondisi bencana di Desa Aek Garoga, Tapanuli Selatan. Legend Suharyanto tidak menyangka dengan besarnya dampak banjir bandang yang melanda Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Suharyanto menyatakan BNPB hadir di Tapanuli Selatan untuk menolong masyarakat yang terdampak banjir. Sebelumnya Suharyanto sempat menyebut dampak banjir bandang terlihat mencekam seperti unggahan-unggahan yang beredar di media sosial. Suhartoyo mengaku terkejut dan minta maaf usai melihat langsung dampak kerusakan akibat banjir bandang di wilayah Tapanuli Selatan. Surprise begitu ya, saya tidak mengira sebesar ini. Saya mohon maaf Pak Bupati, baru kali ini. Bukan berarti kami tidak peduli begitu. Ya mungkin karena Pak Agus, Pak Yana Mora ini nggak mau terlalu membebani pikiran, jadi masih semangat terus begitu beliau. Artinya logistik dan segala macamnya masih tercover. Nah kami tentu saja hadir di Tapanuli Utara ini, di Tapanuli ya, hadir di Tapanuli ini untuk membantu seluruh masyarakat. Tidak ada bedanya apakah itu utara, selatan, Sibolga, Mandailing Natal, itu sama semua bagi kami. Tidak melihat suku, agama, ras dan sebagainya. Jadi memang kami turun kekuatan penuh. Di sini Pak Yana Mora, Pak Agus Marsanto ini sebagai perpanjangan tangan kita. Untuk informasi terkini dari Tapanuli Selatan sudah terhubung dengan jurnalis iNews Indra Mulia Siagian yang berada di Puskesmas Batang Toru, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Selamat malam Indra, bagaimana kondisi para pengungsi di sana? Ya, selamat malam Reni, bisa saya sampaikan. Saat ini saya berada di posko Daganak, tempat pengungsian para korban banjir bandang yang menerjang Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara beberapa waktu yang lalu. Ya, dapat kita informasikan di lokasi ini terdapat 251 orang pengungsi dan diantaranya 61 orang anak-anak. Berdasarkan laporan yang kami terima tadi ya, kita sempat berbincang-bincang dengan para pengungsi. Mereka terpaksa bertahan di sini lantaran kediaman mereka sudah tidak dapat dihuni lagi. Di samping itu mereka berharap pemerintah dengan cepat bergerak untuk memulihkan tempat tinggal mereka kembali. Demikian Reni. Baik, di sana bantuannya sudah masuk? Untuk bantuan sendiri saat ini sudah mulai masuk secara berangsur-angsur. Pasalnya beberapa lokasi yang tadinya tempat terputus akibat diterjang longsor, kini sudah dapat dilintasi. Makanya dari itu beberapa bantuan mulai dari luar kota sudah pada bermasukan di kawasan ini, Ren. Apa bantuan mendesak yang paling dibutuhkan warga di sana, Indra? Hingga saat ini kebutuhan yang mendesak bagi para korban banjir bandang ini adalah air bersih, pakaian, sembako dan sebagainya. Itu sampai saat ini
memang sangat mendesak. Apalagi tadi kita sempat berbincang di mana mereka menyebutkan anak-anak mereka ini sudah banyak yang menderita terserang penyakit mulai dari diare, demam hingga batuk. Kendati demikian, para pengungsi ini tetap difasilitasi dengan pihak kesehatan di mana setiap paginya mereka selalu diperiksa untuk kesehatannya masing-masing. Reni. Indra, hingga malam ini masih adakah laporan keluarga korban yang hilang? Ya, berdasarkan informasi yang kami peroleh, ini masih banyak ya keluarga korban yang hilang. Tapi perlu kita sampaikan juga hingga saat ini data yang kita peroleh mengenai korban yang hilang sampai saat ini belum ada kepastian yang jelas. Pasalnya pihak BPWD pihak pemerintahan belum ada membuka suara tentang berapa korban yang sebenarnya yang hilang ataupun yang terdampak dalam insiden bencana ini. Dan perlu juga kita sampaikan, tadi sempat kita berkomunikasi lagi kan sama para pengungsi, mereka dengan tegas ya menegaskan bahwasanya ini aliran sungai Air Garoga ini yang menjadi penyebab banjir bandang ini, hulunya itu ada di kabupaten tersebut. Baik Indra, terima kasih atas laporan Anda. Selamat malam dan selamat bertugas kembali. Pemirsa, kami masih akan menghadirkan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami. Keinformasi lainnya, pemirsa, Badan Gizi Nasional akan menggelontorkan dana sebesar 900 miliar per hari untuk program makan bergizi gratis mulai awal Januari 2026. Kepala BGN, Dadan Hidayana, mengatakan bahwa program MBG akan berjalan dalam skala besar mulai awal tahun 2026. Targetnya pembentukan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebanyak 24.700 unit pada akhir Desember 2025. Dalam menyebutkan bahwa BGN akan melayani minimal 60 juta penerima manfaat pada Januari 2026 dan meningkat menjadi 82,9 juta penerima manfaat pada Februari. 95% dari anggaran akan digunakan untuk membeli bahan baku produk pertanian, sedangkan sisanya untuk membayar tenaga kerja. BGN juga menyiapkan mekanisme keuangan baru untuk memastikan operasional SPPG tidak terhambat. Setiap SPPG akan menerima anggaran sebesar 500 juta melalui virtual account dan sistem akan otomatis mengembalikan saldo jika berkurang. Ya, jadi kalau akhir tahun ini kita bisa membentuk SPPG sesuai dengan target, maka di awal tahun itu kami akan melayani serempak antara 60 sampai 70 juta penerima manfaat di Januari, dan itu akan menghabiskan anggaran 900 miliar per hari. Ketika nanti sudah mencapai 82,9 juta, maka satu hari 1,2 triliun. Ya, informasi lainnya, pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menemui pengungsi bencana banjir dan longsor di Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Presiden memerintahkan aparat negara kerja cepat, tepat, dan menyeluruh tanggulangi dampak bencana dan mengurus pengungsi. Presiden Prabowo Subianto mengecek distribusi bantuan serta dapur umum di posko pengungsi Gor Pandan, Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, Senin pagi. Presiden Prabowo juga mendengar langsung cerita beberapa pengungsi yang menyelamatkan diri dari banjir bandang dan longsor. Gedung serbaguna Gor Pandan telah menjadi posko pengungsi sejak hari pertama banjir bandang dan longsor yang menerjang sejumlah daerah di Tapanuli Tengah pada pekan lalu.
Di area sekitar Gor Pandan, dapur umum dibangun untuk memasak ribuan porsi makanan untuk para pengungsi. Presiden memastikan setiap langkah darurat telah ditempuh pemerintah dan distribusi bantuan telah menjangkau seluruh masyarakat yang terdampak banjir bandang serta longsor. Sekarang prioritas bagaimana bisa segera kirim bantuan-bantuan yang diperlukan, terutama BBM yang sangat penting. BBM tadi yang dilaporkan ke saya yang sangat penting. Ada beberapa desa yang terisolasi, insya Allah kita bisa tembus. Listrik sebentar lagi saya kira bisa dibuka semuanya. Presiden memerintahkan seluruh jajarannya untuk dengan cepat, tepat, dan menyeluruh menanggulangi dampak bencana dan mengurusi para pengungsi. Dari Tapanuli Tengah, Tim Liputan Anyus melaporkan. Ya, usai meninjau lokasi banjir bandang di Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, Presiden Prabowo Subianto bertolak ke Medan dan Aceh untuk meninjau lokasi terdampak banjir dan longsor. Presiden Prabowo menyebut akan memprioritaskan pengiriman BBM untuk kebutuhan pemulihan. Usai meninjau lokasi banjir bandang di Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, Presiden Prabowo Subianto bertolak ke Medan dan Aceh untuk meninjau lokasi terdampak banjir dan longsor. Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo menyebut penyaluran BBM di wilayah terdampak banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara menjadi prioritas. Di kesempatan yang sama, Presiden Prabowo juga menyebut saat ini masih ada beberapa desa yang terisolasi karena akses jalan darat terputus pasca bencana. Ia menyebut seluruh tim gabungan terus berupaya membuka jalur yang terputus. Sekarang prioritas bagaimana bisa segera kirim bantuan-bantuan yang diperlukan, terutama BBM yang sangat penting. BBM tadi yang dilaporkan ke saya yang sangat penting. Ada beberapa desa yang terisolasi, insya Allah kita bisa tembus. Listrik sebentar lagi saya kira bisa dibuka semuanya. Perubahan iklim kita harus hadapi dengan baik. Pemerintahan harus benar-benar berfungsi menjaga lingkungan, mengantisipasi kondisi di masa depan mungkin yang di daerah-daerah juga semuanya harus siap menghadapi kondisi yang perubahan iklim yang berpengaruh. Lebih lanjut, Presiden Prabowo juga meminta seluruh daerah untuk bersiap menghadapi kondisi perubahan iklim yang sedang terjadi. Presiden Prabowo menekankan agar seluruh jajaran pemerintah dapat menjaga lingkungan untuk mengantisipasi kondisi perubahan iklim di masa depan. Tim Liputan Anyus melaporkan. Ya, usai meninjau lokasi banjir dan longsor di Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, Medan, dan Aceh, Presiden Prabowo Subianto bertolak ke Padang Pariaman, Sumatera Barat. Presiden meninjau lokasi pengungsi terdampak banjir dan longsor. Presiden tiba di lokasi pengungsian warga di Padang Pariaman dan menyapa para pengungsi sekitar pukul 3 sore. Presiden Prabowo langsung menyapa warga terdampak bencana di pengungsian Padang Pariaman. Selain menyapa pengungsi, Presiden Prabowo juga melihat dapur umum yang ada di posko pengungsian untuk memastikan makanan untuk pengungsi disajikan dengan baik.